Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Rifan Setiadi dari Prodi TIP dengan NIM E1B21005 dengan tugas PPKN, yaitu Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945. Slide selanjutnya. Demokrasi terdiri atas dua kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, berarti rakyat atau penduduk, dan kratein atau kratos berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dari dua kata tersebut terbentuklah suatu istilah demos kratein atau demokratia yang berarti negara dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat, atau pemerintahan negara rakyat yang berkuasa. Adapun dalam demokrasi terdapat tradisi. Slide selanjutnya. Tradisi tersebut dalam politik atau demokrasi dibagi empat, yaitu tradisi pemikiran Aristotelian. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Yang kedua, tradisi medieval teori menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty. Yang ketiga, contemporary doktrin dengan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Yang keempat, Aristotle, demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. Slide selanjutnya. Timbullah pertanyaan mengapa di Indonesia menggunakan demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Karena negara Indonesia tidak bisa sewenangnya memberikan kebebasan suatu masyarakat tanpa ada batasan. Sebab hal tersebut akan menimbulkan banyak konflik yang bertentangan dengan asas-asas Pancasila jika negara Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Maka hal yang akan terjadi adalah kemungkinan besar masyarakat Indonesia akan mulai meniru kehidupan orang Barat, seperti memperbolehkan hubungan intim di depan umum. Hal tersebut akan menyebabkan kerusakan moral terhadap bangsa Indonesia. Jadi, negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila karena asas-asas Pancasila sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat negara Indonesia, yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai agama, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan mufakat. Slide selanjutnya. 3 sumber demokrasi Indonesia. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari tradisi musyawarah, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan di desa yang menunjukkan bahwa paham kedaulatan rakyat sudah lama ada di Nusantara. Yang kedua, ajaran Islam yang memuat paham bahwa seluruh manusia sama derajatnya di hadapan Tuhan dan melarang adanya pemaksaan kehendak antar manusia. Yang ketiga, paham humanisme demokratis Barat yang menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti penjajahan. Slide selanjutnya. Tiga tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama, klasikal Aristotelian teori. Dalam tradisi ini menerapkan bentuk pemerintahan. Yang kedua, medieval teori. Dalam tradisi ini menerapkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga, contemporary doktrin. Menerapkan bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Kalau menurut Torres, demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu formal demokrasi. Dalam hal ini demokrasi yang merujuk kepada pemerintahan. Dan yang kedua, substantif demokrasi. Dalam hal ini demokrasi dilihat dari proses demokrasi itu dilakukan. Slide selanjutnya.
sumber dari Pancasila, 3 sumber dari Pancasila yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi, desa demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, merupakan fenomena baru bagi Indonesia. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari nilai Islam. Dari Islam, nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid dalam kurung tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat hisbi belaka. Prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama. Sedangkan yang nomor 3 yaitu sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara ke kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Model pemerintahan demokratis Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat, sisi represi imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Slide selanjutnya. Itu ini lanjutannya. Masa Republik Indonesia 1, latar belakangnya itu pada tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional. Yang kedua, masa Republik Indonesia 2. Waktunya yaitu waktu atau tahunnya 1959 sampai 1965 yaitu masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, masa Republik Indonesia 3 tahun 1965 sampai 1998 yaitu demokrasi Pancasila, demokrasi. Dan yang terakhir masa Republik Indonesia 4 1998 sampai sekarang yaitu masa reformasi. Bisa slide selanjutnya. 10 pilar demokrasi Pancasila. Bentuk pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pengembangan kehidupan yang demokratis harus mengacu pada landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI 1945 yaitu 10 pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan. Bisa slide selanjutnya. Fungsi dan peran lembaga pemusyawaratan dan perwakilan rakyat DPT. DPD. Pasal 22C, anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang. Pasal 22D.
DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Slide selanjutnya. Tiga fungsi DPR menurut ketentuan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 20A Ayat 1. Fungsi legislasi. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, fungsi anggaran, menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ketiga, fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga, tiga hak DPR menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 20A Ayat 2, yaitu satu, hak interpelasi, hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, hak angket. Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, hak menyatakan pendapat. Hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi di dunia internasional. Slide selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap atau kurang rapi dalam pembuatan PPT-nya. Sekian dari saya dan terima kasih atas waktunya.